Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di channel Diki Cuk. Nah, jadi ingat kan sama video barusan? Jadi banyak banget yang nanya komen tentang harga restorasi atau harga-harga part di motor itu. Misalkan kayak harga restorasinya berapa, harga part-partnya, terus itu beli di mana bang? Jadi untuk restorasi motor spin itu, gue juga udah sempat bilang di video yang kemarin itu, gue beli part-partnya itu terpisah-pisah ya. Ada yang belinya di online, ada yang di offline. Jadi kebanyakan gue beli di online. Karena sekarang dealer Suzuki atau toko-toko yang ngejual part Suzuki itu semakin jarang. Karena banyak banget dealer Suzuki yang tutup sekarang. Jadi gue banyak banget dapat itu di online justru. Nah kalau di dari Jakarta, kita mungkin masih bisa cari di Suzuki sana Bonjrok. Jadi di Suzuki sana itu, dia masih jual beberapa part Suzuki yang kira-kira agak susah di toko lain, dia masih ada gitu. Cuma mungkin yang jadi masalah ketika kita nyari di luar Jakarta ya atau luar Jawa lah gitu. Karena di beberapa daerah di Jawa Tengah tuh mungkin masih banyak yang jual kalau Suzuki. Contoh satu, gue dapat banyak part itu di daerah Cilacap, namanya Suzuki Fajar. Gue belinya via Tokopedia gitu. Jadi tapi enggak semua di situ. Jadi macam-macam gue yang dapat di daerah Jawa Tengah, di Cilacap tadi, terus ada di Jawa Barat, di Bandung, ada juga yang di Jakarta juga gitu. Tapi semua almost online semuanya gitu, semua hampir online. Nah jadi gimana kalau mau restorasi Suzuki misalkan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau aktif nyari di sosial media tuh banyak, di sosial media, di online marketplace itu banyak kalau mau nyari. Jadi kita langsung aja ke isi dari video ini. Di laptop ini udah ada rangkuman dari part yang udah gue beli dan udah gue list nama partnya dan harganya gitu. Jadi tata di sini terkumpul 36 part yang gue beli dan gue pasang di spin gue itu. Kita mulai dari body part yang body halus ya. Yang pertama adalah spakbor depan warna hitam, itu 110.000. Yang kedua, batok depan warna hitam juga, 110.000 juga. Ketiga, bodi depan atau tameng atau leg shield spin, itu bagian dadanya ya, itu 179.000. Lalu keempat, ada cover bodi belakang spin kanan kiri, itu bodi belakangnya, bodi sampingnya itu 230.000 untuk kanan kiri. Itu warna hitam juga. Nah, next ini ada body part kasar. Jadi bodi halus spin itu memang cuma sedikit, cuma ada 4 item ya. Satu spakbor, kedua batok depannya, ketiga tamengnya depan, empat itu, dan kelima sorry itu cover ke bodi kanan kirinya gitu. Nah kita lanjut ke body part, body kasar sekarang, body yang hitam-hitam itu. Jadi yang perlu dicatat adalah untuk spin Knight Rider kayak gue ini body kasarnya warnanya hitam, tapi kalau body kasar spin yang SR dan lainnya itu adalah warnanya abu-abu. Oke, jadi gue di sini selalu kasih notes ke sellernya kalau gue perlu untuk spin Knight Rider gitu. Oke, yang pertama adalah cover inner leg shield, itu 290.000. Jadi itu tuh bagian dalam dada depan ya gitu. Itu menurut gue termasuk mahal karena harga Asia setahu gue itu separuhnya, mungkin nggak sampai 200 ribuan bahkan. Cuman karena barangnya langka, jadi mungkin sellernya jual dengan harga yang lumayan tinggi ya. Oke, next. Batok belakang yang warna hitam juga itu 50.000. Lalu hook leg shield atau gantungan barang itu yang di apa bagian inner leg shield juga itu kecil, cuma 20.000. Pocket leg shield atau tempat barang seperti itu 25.000. Lalu upper deck atau pijakan kakinya itu beli baru juga, itu 85.000. Lower leg shield atau cover deck bawah, jadi deck paling bawah itu yang suka mentok ke poldur itu dia 115.000. Inner fender bagian depan itu biasa dibilang bodi paru ya, jadi dia posisi di belakangnya roda depan itu dia 75.000. Lalu cover mesin atau frame depan, jadi itu bagian penutup mesin ya, yang bagian di bawah tempat duduk kita, itu 95.000. Lalu cover atas CVT itu, jadi di bagian sebelah ada bodi kasar juga, itu 65.000. Lalu cooling fan atau cover fan itu harganya 45.000. Lalu inner fender belakang itu jadi bagian inner fender belakang itu yang spakbor atasnya itu ganti juga, itu 72.000. Terus spakbor belakang itu 65.000. Oke, jadi kalau bodi kasar ini ada 12 item yang gue ganti. Jadi ada part yang gue beli selain dari bodi kasar dan bodi halusnya tadi. Misalnya striping set. Ini striping set 85.000. Itu kenapa murah? Karena gue beli udah lama. Kalau sekarang itu mungkin udah di atas 100 ribuan, mungkin udah hampir 200 ribu ya kalau sekarang ya. Jadi gue beli waktu itu iseng, beli di dealer pas lagi servis zaman dulu banget, udah tahun 2008 mungkin ya. Dia jual stripping setnya itu 85.000 pas lagi ready stock gitu. Iseng-iseng aja gue beli waktu itu. Terus stiker warning atau perhatian itu, jadi gue beli satu set. Itu gue belinya bukan yang original, tapi gue beli yang sudah dicetak ulang sama orang. Itu satu set 100.000. Itu dari buat di leg shield, inner leg shield depan, sama di bagasi, sama di cover CVT juga ada. Lalu CDI cushion
CD cushion itu adalah tempat duduknya si CDI motor kita. Jadi kalau di spin itu CD cushion itu posisinya di bagian bawah jok belakang ya. Kita mesti buka bagasinya dulu. Jadi CDI itu menggantung di sasisnya gitu. Itu pakai kayak semacam karet gitu. Itu mirip sama punya FU juga. Jadi punya FU sama spin itu common part sama. Kayak sama Skywave juga sama deh mestinya. Karena Suzuki itu enaknya adalah banyak banget common part yang bisa kita tukar-tukar. FU, spin, Shogun, Skywave itu apa ya namanya? Kita bisa tukar pinjam partnya kita. CD cushion spin ini 45.000 harganya. Next, itu bensin. Untuk bensin ini Suzuki semua sama. Itu gue beli original 21.500. Lalu packing knalpot gue beli original baru 15.500. Knalpotnya sendiri 750.000. Cover kunci kontak nih. Jadi di kunci kontak itu ada cover tulisannya yang ada lock off on itu common part juga buat Satria apapun itu. Smash juga sama setahu gue. 15.000 aja, murah. Terus gue ganti kunci kontak set itu karena udah dol ya kunci kontaknya. Jadi kunci kontak sama kunci bagasi itu gue beli bareng satu set 120.000 aja. Terus behel belakang gue beli second itu cuma 100 ribuan, 102.000. Nah, jadi ini gue agak ketipu sebenarnya. Jadi dibilangnya kalau online itu kita memang mesti hati-hati sih. Sebisa mungkin kita cari seller yang memang udah dipercaya. Jadi ceritanya gini, kalau behel belakang ini tulisannya new dan gambarnya bagus di gambarnya. Cuman ketika datang ternyata ini behel repairan lah. Jadi behel barangnya tuh barang bekas, cuman namanya di repaint dan gak rapi gitu deh pokoknya. Dan memang harga agak murah sih 102.000. Oke, next. Ini untuk baut body ya, baut clip set itu gue beli yang magnetic yang generic 15.000. Terus emblem tameng yang gold buat di depan itu emblem S itu gue dapetnya yang KW, belum dapat yang asli. Mungkin kalau ada yang jual asli bisa komen di bawah. Emblem ini gue dapetnya 13.500. Lalu ganti standar tengah spin. Standar tengah ini gue ganti karena dia patah, jadi harus ganti teman. Itu 160.000. Lalu cushion atau karet ganjil standar tengah. Jadi karena gue beli standar tengah baru, kita harus beli karetnya, bantalannya juga. Itu 15.000. Lalu cover knalpot spin itu 75.000 yang chrome itu. Next, hand grip. Itu hand gripnya aman parts juga sama smash dan lain-lainnya. Itu sepasang 66.000. Lalu ada switch atau saklar lampu depannya itu dia 39.500. Lalu switch lampu sen itu 25.000. Lalu switch atau saklar lampu high low itu 25.000. Switch atau saklar starter itu 27.000. Lalu switch atau saklar klakson juga harganya sama 27.000. Untuk switch atau saklar ini ya, ini part-part kecil tapi menurut gue harganya lumayan mahal. Kalau di total kurang lebih bisa 100.000 lebih ini. Dan ini ada beberapa part yang common parts juga dengan brand sebelah, yaitu Honda Beat di switch atau saklar lampu ini. Menurut yang mana? Jadi tadi itu semua adalah part yang udah gue beli dan udah gue pasang. Jadi total belanjanya adalah Rp3.377.100. Ya memang nggak bisa dibilang murah ya, karena ini hampir semuanya part original. Memang nggak semua tapi hampir semua part original. Jadi yang paling mahal adalah knalpotnya. Knalpot ini 750.000 sendiri. Jadi kalau misalkan gua nggak include itu, mungkin bisa reduce jadi nyampe 3 juta. Itu cuma sekitar 2,6 sampai 2,7. Untuk susah nyarinya atau enggak, itu menurut gua dalam kategori nggak terlalu susah nyarinya, karena ini masih banyak yang jual di online marketplace. Beda sama kalau kita main motor tua ya, kita restorasi motor-motor tahun 90 ke bawah itu jauh lebih sulit ya untuk nyari part-partnya. Oke, jadi semoga video ini bisa memenuhi rasa penasaran kalian. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like kalau suka videonya. Dan jangan lupa di-share untuk orang-orang yang perlu informasi terkait video ini. Oke, thank you. Ciao.